Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu, inilah 5 keutamaan mengerjakan sholat subuh dan asar bisa menjadi penghalang untuk masuk neraka. Seringkali banyak dari kita lalai mengerjakan sholat subuh dan asar karena kedua waktu tersebut dikatakan waktu yang sulit bagi umat manusia untuk mengerjakannya. Subuh adalah salah satu waktu di mana beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surat Al-Isra ayat 78. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jamaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum fajar sholat subuh lebih baik nilainya dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Lantas, mengapa waktu subuh sering diungkapkan dalam berbagai ayat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demi subuh apabila fajarnya telah menyingsing." Quran Surat At-Takwir ayat 18. Di dalam ayat lain juga dikatakan, "Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh." Quran Surat Al-Falaq ayat 1. Di waktu subuh, malaikat bergantian menjaga atau terjadi pertukaran antara malaikat malam dan malaikat siang. Kemudian malaikat malam menghadap dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang sedang dikerjakan oleh hambanya di waktu subuh sebelum akhirnya digantikan oleh malaikat siang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika sholat asar dan sholat subuh. Malaikat yang mengawasi amal kalian di malam hari naik ke langit." Lantas Allah bertanya kepada mereka, "Padahal Allah lebih mengetahui keadaan mereka. Bagaimana hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan?" Para malaikat menjawab, "Kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat." Hadis riwayat Bukhari. Pikirkan bagaimana di waktu itu, jika sedang tidur atau lainnya, mungkin para malaikat akan menjawab, "Kami tinggalkan si fulan sedang ia tidur, dan kami datangi si fulan sedang ia lelap dalam tidurnya." Tidak hanya subuh, di waktu asar, malaikat siang berganti tugasnya dengan malaikat malam. Maka sholat asar juga disaksikan langsung oleh malaikat, dan malaikat siang akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dilakukan oleh hambanya. Oleh karena itu, kita semua disunahkan untuk membaca zikir pagi dan zikir pada waktu sore hari. Semoga doa yang kita panjatkan di waktu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari." Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Berikut di antara beberapa keutamaan mengerjakan sholat subuh dan asar. Di antaranya, 1. Salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah bersabda, "Tidak ada masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, dirinya dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dirinya dalam perlindungan Allah." Hadis riwayat Muslim. 4. Dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam."
Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat pada seluruh malam. Hadis riwayat Muslim. 5. Disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun jaminan bagi yang mengerjakan sholat subuh adalah surga, namun tidak sedikit yang melalaikannya. Jika kita sangat sulit untuk mengerjakan sholat subuh, maka pikirkanlah bagaimana jika hari ini adalah subuh terakhir kita di dunia. Adapun 4 rahasia dan keutamaan menjaga sholat asar, salah satunya menjadi pembeda dengan orang munafik. Waktu sholat asar merupakan salah satu waktu yang cukup ramai dengan berbagai aktivitas. Sebagian kaum muslimin masih ada yang terlalaikan, sehingga seringkali menunda melaksanakan sholat asar. Apakah itu karena pekerjaan atau kegiatan lainnya? Atau bahkan tidak mengerjakan sholat asar sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dengan sengaja meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahayanya meninggalkan sholat walau hanya satu sholat. Orang yang meninggalkan amalan sholat itu ada 2 macam. Pertama, meninggalkan secara total dengan tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali, maka ini menjadikan amalannya batal seluruhnya. Kedua, meninggalkan sholat pada hari tertentu, maka ini menjadikan amalnya batal pada hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang yang tidak mengerjakan sholat asar seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini adalah perumpamaan tentang terhapusnya amal seorang karena meninggalkan sholat asar. Berikut ini adalah 4 rahasia dan keutamaan menjaga sholat asar. 1. Amalan yang mengantarkan ke surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat pada 2 waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Mendapatkan pahala 2 kali lipat serta tidak akan masuk neraka. Rasulullah sholat asar bersama sahabat di daerah Markmash. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat asar pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya, sehingga barang siapa yang menjaga sholat ini, maka baginya pahala 2 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, tidak ada masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit, dan sholat sebelum matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. 3. Sholat asar disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Rasulullah bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Menjadi pembeda dengan orang munafik. Orang munafik akan mengulur-ngulur waktu mengerjakan sholat asar hingga matahari hampir terbenam, sehingga dia mengerjakan sholatnya secara cepat. Dan hal ini telah menjadi kebiasaan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, yaitu duduk mengamati matahari, sehingga ketika matahari berada di antara 2 tanduk setan, atau ketika hampir tenggelam, maka dia pun berdiri untuk mengerjakan sholat asar 4 rakaat secara cepat, seperti patukan ayam. Dan dia juga tidak berzikir untuk mengingat Allah, kecuali hanya sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melaksanakan sholat tepat waktu, dan terus memeliharanya hingga akhir hayat. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.